Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan juga kekuatan agar bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan tetap semangat. Baik teman-teman, kalian sudah siap untuk belajar? Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya silakan semua disiapkan Al-Qur'annya. Buka surat Al-Maun, mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan Al-Quran tadi kita mendapat keberkahan dari Allah agar proses pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dimudahkan juga dalam memahami materi hari ini. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, jangan lupa ya teman-teman untuk absen terlebih dahulu. Silahkan diisi absennya pada link yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Kenapa kita harus menjauhi pergaulan bebas dan zina? Karena begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas dan zina itu sendiri. Hal ini patut untuk menjadi perhatian bagi kalian semua para generasi muda, karena di sini kalian itu sedang mempertaruhkan masa depan dengan terlibat dalam pergaulan bebas yang melampaui batas. Nah, bergaul itu memang perlu, tetapi ya sebaiknya dilakukan dalam batas wajar dan tidak juga berlebihan. Nah, karena kalian itu sebagai remaja adalah tumpuan dan masa depan bangsa. Jika moral dan jasmaniah para remaja sekarang ini mengalami kerusakan, maka begitupun masa depan bangsa dan negara yang nantinya juga akan mengalami kehancuran. Pada pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian dapat memahami bahwa pergaulan bebas dan zina itu dilarang oleh agama kita, agama Islam. Dan Ibu harap kalian juga dapat menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan dari Quran Surat Al-Isra ayat 32, Quran Surat An-Nur ayat 2, serta hadis terkait yang nantinya akan kita pelajari pada hari ini. Dan juga diharapkan kalian itu dapat menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32, Quran Surat An-Nur ayat 2, serta hadis terkait tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Untuk memahami larangan pergaulan bebas dan zina, pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun aturan asusila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku ini itu sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Nah, hal inilah yang akan menjadi fokus bahasan kita pada hari ini. Pertama-tama yaitu ada pengertian zina. Secara bahasa, zina itu berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa adanya akad nikah yang sah. Jadi zina itu adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam.
Zina juga bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tetapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk juga dikategorikan ke dalam zina. Misalnya yaitu melakukan pergaulan bebas, maksudnya pergaulan yang tidak terikat oleh aturan dan norma agama. Selanjutnya yaitu ada kategori zina. Yang pertama itu ada zina muhsan dan yang kedua itu ada zina ghairu muhsan. Zina muhsan yaitu pezina yang sudah balik, berakal, merdeka dan sudah pernah menikah atau seperti layaknya suami istri, kemudian mereka itu salah satunya ada yang berselingkuh. Nah, kemudian hukuman terhadap zina muhsan adalah dirajam atau dilempari dengan batu sampai dia itu meninggal. Sedangkan pengertian dari zina ghairu muhsan yaitu pezina yang masih lajang dan belum pernah menikah, seperti misalnya perjaka dan gadis atau laki-laki dan perempuan yang pacaran lalu kemudian mereka itu melakukan zina. Nah, hukumannya itu adalah didera atau dicambuk sebanyak 100 kali tanpa belas kasihan dan diasingkan selama 1 tahun. Selanjutnya yaitu ada dalil nakli tentang zina yang terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wasa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina karena zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kandungan dari Quran Surat Al-Isra ayat 32 ini, dalam ayat ini itu mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina itu merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas menekankan terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan juga kehormatan manusia. Karena bahaya perbuatan zina, sebagai langkah pencegahan, Allah melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina. Imam Sayuti dalam kitabnya Al-Jami Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif akan menimpa pada saat di dunia dan 3 dampak lainnya akan ditimpakan kelak nanti di akhirat. Dampak negatif zina di dunia yang pertama yaitu menghilangkan wibawa. Pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat atau harga dirinya di masyarakat. Bahkan pezina tersebut juga akan disebut sebagai sampah masyarakat yang telah mengotori lingkungannya. Dampak zina yang kedua yaitu mengakibatkan kefakiran. Perbuatan zina juga akan mengakibatkan pelakunya menjadi miskin sebab ia akan selalu mengejar kepuasan nafsu. Pelaku harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit hanya untuk memenuhi hawa nafsunya. Dampak negatif zina yang selanjutnya yaitu ada mengurangi umur. Perbuatan zina juga akan mengakibatkan umur pelakunya berkurang lantaran akan terserang penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Seperti yang kita tahu saat ini, banyak sekali penyakit berbahaya yang diakibatkan oleh perilaku seks bebas, seperti HIV atau AIDS, infeksi saluran kelamin, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu dampak negatif zina yang akan dijatuhkan nanti di akhirat. Yang pertama yaitu mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pasti karena perbuatan zina ini merupakan salah satu dosa yang besar sehingga para pelakunya nanti akan mendapatkan murka dari Allah kelak nanti di akhirat. Dampak yang selanjutnya yaitu mendapat hisab yang jelek atau banyak dosa. Sudah pasti pada saat nanti perhitungan amal atau di yaumul hisab, para pelaku zina akan menyesal karena mereka itu akan diperlihatkan betapa besarnya dosa akibat perbuatan zina yang dilakukan semasa hidup di dunia, dan penyesalannya itu nanti hanya tinggal penyesalan karena semuanya telah terlanjur dilakukan.
Terakhir, dampak negatif zina yang didapat kelak nanti di akhirat adalah mendapat siksaan di neraka. Para pelaku perbuatan zina akan mendapat siksa yang berat dan hina kelak nanti di neraka. Dikisahkan juga pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj, beliau diperlihatkan ada sekelompok orang yang menghadapi daging segar, tapi mereka itu lebih suka memakan daging yang amat busuk daripada daging yang segar. Itulah siksaan dan kehinaan bagi pelaku zina. Mereka berselingkuh padahal mereka itu mempunyai istri atau suami yang sah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diperlihatkan ada satu kaum yang tubuh mereka itu sangat besar, namun bau tubuhnya itu sangat busuk, menjijikkan saat dipandang, dan bau mereka itu seperti bau tempat sampah atau pembuangan kotoran. Nah, kemudian Rasulullah bertanya, siapa mereka? Dua malaikat yang sedang mendampingi beliau menjawab, mereka itu pezina laki-laki dan pezina perempuan. Dalil nakli tentang zina selanjutnya yaitu terdapat pada Quran surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian atau hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Kandungan dalam Quran surat An-Nur ayat 2 ini berisikan tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Kemudian orang yang beriman dilarang untuk berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah tersebut, dan pelaksanaan hukuman tersebut itu disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Dalam pandangan Islam, zina itu merupakan perbuatan kriminal atau jarimah yang dikategorikan sebagai hukuman hudud. Nah, maksud dari hukuman ini yaitu sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah, dan tidak ada seorang pun yang berhak memaafkan kemaksiatan zina tersebut, baik dari penguasa atau pihak yang berkaitan dengannya. Nah, berdasarkan dari Quran surat An-Nur ayat 2 ini, pelaku perzinaan baik laki-laki maupun perempuan itu harus dihukum dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Nah, namun jika pelaku perzinaan itu sudah muhsan atau pernah menikah sebagaimana ketentuan hadis tadi, maka diterapkan hukuman rajam. Selanjutnya yaitu ada hadis tentang zina. Bismillahirrahmanirrahim. La yahluwanna rajulun bi imra'atin illa kana thalithahuma syaitan. Yang artinya, tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita atau perempuan, melainkan yang ketiganya dari mereka adalah syaitan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, kandungan dari hadis ini, khalwatnya seorang laki-laki dengan wanita asing secara bertahap akan mengiring pada kebinasaan serta mengiring pada perbuatan dosa. Nah, khalwat itu akan membantu melampangkan insting atau birahi manusia untuk bangkit, dan hal ini juga akan menjadi awal mula terbukanya perzinaan. Seperti itu. Baik teman-teman, selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ada satu video inspiratif. Mohon disimak baik-baik ya videonya. Selamat menyaksikan. Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu,
dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkannya begitu saja. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Baik teman-teman, materi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada Ibu melalui chat di grup WhatsApp ataupun Google Classroom. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini sangat jelas bahwa Islam itu melarang keras hubungan seksual ataupun hubungan biologis di luar pernikahan, apapun alasannya. Karena perbuatan ini sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan mengingkari tujuan pembentukan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Nah, tujuan pernikahan itu akan menjadi rusak porak-poranda jika dikotori dengan zina, sehingga tidak mengherankan jika perzinaan akan banyak menimbulkan problema sosial yang sangat membahayakan masyarakat, seperti bercampur aduknya keturunan, menimbulkan rasa dendam, dengki, benci, sakit hati, dan menghancurkan kehidupan rumah tangga. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah melindungi kita semua dengan ajaran yang sangat mulia. Selanjutnya, Ibu di sini akan memberikan tugas. Tugas yang pertama, kalian itu carilah hadis Rasulullah yang berisi tentang larangan perbuatan zina. Dan tugas yang kedua, buatlah ringkasan mengenai makna yang terdapat dalam tayangan video tersebut yang dapat kalian ambil. Baik, Ibu cukupkan pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah alhamdulillahirobbilalamin, dan dilanjut dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.